Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023, bersama dengan saya kembali Pendeta Victor Andrianto. Saya mengajak kita untuk boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui via voice note Renungan Harian Resort GKI Puruk Cahu, yang bila mana terambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian akan saya bacakan kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang kelima ini dengan judul perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengekangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, permenungan hari ini saya berikan sebuah tema judul, percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudari, kita mungkin pernah merasakan dalam hidup ini bahwa terkadang ketika kita menantikan jawaban doa dari Tuhan atau pertolongan dari Tuhan, rasanya agak terlambat terkadang. Ada yang merasakan tepat waktu, dan ada juga yang merasakannya cepat atau segera terjawab atau dijawab oleh Tuhan. Atau bahkan dalam kehidupan ini bahwa apa yang terkadang kita rancangkan dan kita harapkan terkadang jauh dari ekspektasi dan harapan kita sebagai manusia. Ya, itulah suka duka kehidupan ini, bahwa terkadang kita dituntut juga untuk bersabar, terkadang juga kita dituntut untuk setia menanti jawaban Tuhan, atau terkadang kita harus berlapang dada dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca sedikit bagian dari penggalan ayat pasal 2 kitab Habakuk, di mana kita tahu bahwa Nabi Habakuk ini adalah seorang nabi yang menantikan kepastian dan jawaban segala pergumulannya di hadapan Tuhan. Nabi Habakuk mengalami pergumulan karena kejahatan umat Allah dan kehendak Allah yang mendatangkan penghukuman terhadap umatnya akibat kesalahan dan perbuatan umat yang berdosa di hadapan Allah. Namun Allah di masa depan akan kembali memulihkan umatnya. Di tengah-tengah keraguan dan kebimbangan seorang Nabi Habakuk, ternyata Tuhan memberikannya jawaban terhadap setiap pergumulan yang dialami oleh sang nabi. Penegasan ini kembali ia nyatakan bahwa belajar dari cara pandang hidup seorang nabi Habakuk, bahwa dalam ia menjalani kehidupan ini umat diajak untuk percaya dan bersandar kepada kehendak dan rencana Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan manusia. Seperti yang ia katakan bahwa orang yang benar akan hidup karena percayaannya. Ia percaya bahwa segala apa yang dirancangkan Tuhan dalam kehidupan umatnya semuanya adalah yang terbaik. Karena Allah adalah Allah yang setia, yang tetap senantiasa memelihara perjanjiannya. Saudara-saudari, kita dapat merenungi dalam hidup ini bahwa ketika kita berada pada posisi yang sama seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk, dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa kita,
Terkadang kita menjadi pribadi yang tidak sabaran dan berkehendak hingga memerintah Tuhan untuk segera bertindak. Terkadang juga kita menyalahkan Tuhan saat yang kita harapkan dan pikirkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan beri dan nyatakan atas kehidupan kita. Seperti perkataan Allah terhadap Nabi Habakuk, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang senantiasa membusungkan dada di hadapan Allah, orang-orang yang tidak percaya dan setia kepada Allah dalam hati dan hidupnya, sehingga terkadang mereka memutuskan untuk berpaling dan meninggalkan Allah atau Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah fakta yang harus kita terima dalam hidup ini adalah bahwa rancangan kita manusia jauh berbeda dengan rancangan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak kita dalam hidup ini. Tuhan juga telah mendengar segala doa-doa yang kita naikkan kepadanya dalam perjalanan waktu kehidupan kita. Sekarang yang harus kita tahu adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang adil. Ia maha kasih, penuh rahmat dan berkat. Ia akan membuat kita bahagia dengan waktunya. Ia punya cara dan waktu tersendiri dalam menjawab setiap permohonan dan pergumulan hidup kita. Percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena boleh merenungkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu boleh termateraikan dalam loh hati kami masing-masing. Dan kami pun juga percaya bahwa dalam setiap harapan dan keinginan kami, dalam setiap doa dan penyembahan, Tuhan berkenan untuk menjawab segala sesuatunya seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, orang yang benar akan hidup oleh karena iman percayanya. Dan saat ini kami bersyukur atas pemeliharaan kasih Tuhan dalam hidup kami. Berkat demi berkat telah Tuhan berikan atas hidup kami. Umur yang panjang, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, bahkan rejeki yang berkecukupan. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup pribadi kami dan keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi dan kami sayangi. Bahkan dalam bulan-bulan sukacita Natal di Desember ini, Engkau boleh tetap terus menambahkan sukacita demi sukacita untuk tetap terus kami nikmati dan kami rasakan, bahkan kami bagi kepada orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga yang boleh memberkati menyertai jemaat-Mu GKI Copakat Dirung Lingkin dalam keberadaannya. Kami percaya Engkau boleh memakai mereka semua, pendeta pelayanan, para majelis, para warga gereja, yang boleh tetap penuh semangat dalam melaksanakan dan merayakan Natal, dalam melaksanakan dan juga mensukseskan segala program pelayanan dan mengakhiri pelayanan di tahun 2023 ini. Kami serahkan ya Tuhan Yesus Kristus dalam tangan Tuhan, agar Engkau sebagai kepala gereja memimpin kehidupan bergereja dan berjemaat di Jemaat GKI Copakat Dirung Lingkin. Berikan hikmat-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu. Bahkan juga kami menyerahkan resort kami GKI Purukcau dan jemaat-jemaat kami yang lainnya yang dalam kesibukan dan dalam segala memeriahkan dan bersukacita dalam masa Natal ini. Dalam kesibukan mereka masing-masing kami pertaruhkan semuanya pelayanan kami dan juga kesaksian kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan bagi pemerintahan Kabupaten Murung Raya, agar Engkau boleh memberkati pemerintah kami, PJ Bupati bersama dengan jajaran-jajarannya. Engkau boleh memakai mereka dengan bertanggung jawab, dengan hikmat-Mu, dengan hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja sebagaimana mestinya untuk membawa damai sejahtera bagi kabupaten ini. Dan kami juga menyerahkan senantiasa negara kami, dunia ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja, agar Engkau sebagai Sang Pencipta Yesus Kristus yang telah menjadikan dunia dan segala isinya, Engkau boleh mendatangkan damai itu bagi orang-orang yang sedang dalam konflik. Engkau boleh mendatangkan damai itu di tengah hati mereka yang tidak bisa berdamai dengan kondisi keadaan hidup, di tengah
kehidupan mereka yang penuh dengan dendam dan amarah, bahkan sebagaimana yang lainnya. Kami percaya Engkau boleh lahir di dalam hati setiap orang, membawa sukacita dan damai sejahtera. Kami juga menyerahkannya Tuhan, hidup kami hari ini dan seterusnya dalam tangan Tuhan. Segala harapan, keinginan, masa depan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami manusia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.